Hai guys, kembali lagi di channel aku, Fitriani Meisuri. Hari ini aku bikin biskuit yang spesial banget, dan ini itu yang lagi viral saat ini. Nah, daripada kalian ngabisin uang buat biskuit ini, kalian tahu kan harganya mehong banget. Nah, maka dari itu aku bikin versi KW-nya. Oke, stay tune terus ya. Nah, ini adalah bahan-bahannya ya guys. Jadi bahan-bahannya tuh gampang banget, mudah. Nah, ini tuh ada baking powder, gula pasir, tepung, sama margarin dan room butter. Dan untuk takaran lengkapnya aku bakal tulis di deskripsi box ya guys. Seperti biasa, jangan malas membaca. Nah, di sini aku pakai room butter. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak punya room butter, kalian bisa juga pakai margarin semuanya. Aku pakai butter supaya biskuitnya itu jadi lebih wangi aja gitu loh. Tepungnya di sini aku pakai 90 gram. Nah, terus aku tambahkan juga sama susu bubuk ya guys, 1 saset. Jadi sekitar 30 graman gitu kalau misalnya kalian mau timbang. Oke, untuk takaran sendoknya aku bakal takarin ke kalian. Nah, ini pertama kita bakal nakar untuk margarin sama butternya ya guys. Nah, ini satu sendok, jadi takarannya seperti ini. Kalian bisa sesuaikan di rumah. 2 sendok, kemudian 3. Nah, ini kayaknya 3,5 ya guys, 3,5 sendok makan. Kemudian kita mix antara margarin sama butternya pakai whisker ya guys. Jadi ini kita mix aja sampai dia itu dia tuh teksturnya agak creamy gitu. Nah, oke, selanjutnya kita bakal ke gula pasir. Nah, ini tuh aku pakai 30 gram ya guys. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian kurang manis, kalian bisa tambahin jadi 50 gram gitu loh. Aku pakai ini sekitar 30 graman, dan itu tuh aku cobaan pertama itu kurang manis guys. Jadi aku coba lagi bikin yang sekitar 60 graman gula pasir, dan itu rasanya enak banget, manis. Nah, setelah kita timbang, ini langsung kita haluskan pakai blender, kemudian kita masukkan ke adonan yang butternya tadi yang udah kita whisker tadi. Nah, kemudian kita whisker lagi sampai dia itu benar-benar creamy dan dia itu rata. Gula halusnya tadi yang udah kita blender tuh sampai rata, menyatu menjadi satu sama margarinnya. Oke, untuk gula itu tuh kalau dipakai sendok makan, kalian bisa pakai sekitar 3 sendok makan sampai 6 sendok makan ya guys. Nah, ini kemudian kita masukin baking powdernya. Ini aku pakai double acting. Double acting kalau misalnya kalian bisa pakai 1/4 sendok teh. Kemudian ini kita whisker terus. Lalu kita masukkan pasta red velvetnya. Ini aku pakai pasta red velvet dari merek Tofico, dan itu wangi banget, enak. Aku nggak endorse tapi emang aku pakai. Nah, ini sesuai selera aja ya guys, seberapa berapanya. Kalau rasa kalian kurang merah, kalian bisa tambahkan lagi, karena kan nanti kita bakal tambahin sama tepungnya gitu loh. Ini tuh nggak bakal kemerahan kok, jadi ini pas banget. Nah, kemudian kita whisker terus ya guys sebelum memasukkan bahan-bahan keringnya. Masukkan 1 bungkus susu bubuknya, whisker lagi sampai rata, kemudian baru kita masukkan secara perlahan atau sedikit demi sedikit tepungnya ya guys. Nah, ini kita udah ganti pakai spatula biar lebih enak kita nguleninya. Sambil diayak ya guys supaya hasilnya tuh halus, nggak ada yang menggerindil. Tambahkan secara sedikit demi sedikit ya guys sampai adonannya itu jadi kalis gitu loh, setengah kalis, dan nggak melekat lagi dengan tangan gitu. Jadi saat kita mau membentuknya juga dia tuh udah gampang gitu loh. Nah, kalau misalnya
adonan kalian itu masih lengket, kalian bisa tambahin tepung. Supaya lebih mudah, kita pindahkan ke alas helmet seperti ini. Nah, ini aku bakal panasin oven terlebih dahulu. Jadi aku ovennya itu api bawah dulu ya guys. Aku panasin dulu kurang lebih selama 15 menit dan di suhu 150 derajat Celcius. Lalu aku alasi dengan plastik wrap seperti ini. Kalau kalian nggak punya plastik wrap, kalian bisa pakai plastik biasa. Nah, ini tuh supaya adonannya nggak lengket ya guys. Jadi kita enak ngerolling pinnya gitu loh. Nah, ini tuh aku nggak terlalu tipis, yang sedang-sedang aja juga, karena kan nanti mau kita cetak lagi kan, mau kita jiplak lagi gambar oreonya itu. Nah, ini aku pakai ring cutter seperti ini. Kalau misalnya kalian punya, ya kalian bisa gunakan apa yang bulat gitu, atau tutup apa, gelas yang kecil itu bisa juga, apa yang bulat lah yang bisa buat kalian motong adonannya ini. Nah, ini seperti ini aku ambil tuh, jadi tuh enak banget ngambilnya kan, ini masih lengket ya, jadi harus perlahan-lahan. Nah, ini kita susun di loyang. Ini loyangnya nggak aku alasi sama margarin karena aku tahu ini kan udah licin banget, jadi nggak perlu kita olesi sama margarin ya guys. Cetak adonannya sampai habis ya guys. Nah, jika sudah seperti ini, jadi udah siap kalian cetak. Nah, aku buat untuk motifnya itu bagian atasnya itu aku pakai Oreo guys. Jadi Oreo itu kan permukaan biskuitnya nggak rata kan. Nah, itu buat kita jadikan cetakan untuk Oreonya. Jadi kita bakal tekan-tekan biskuit Oreo itu di adonan yang udah kita cetak-cetak ini. Tekan secara perlahan aja ya guys, nggak perlu juga kuat-kuat, nanti tuh juga udah jiplak kok. Nah, ini tuh kita jiplak semuanya bagian kuenya ini. Nah guys, untuk informasi aja, jadi ini tuh adonan pertama, aku buatnya gula pasirnya cuman pakai 30 graman. Nah, adonan kedua aku bikin lagi, jadi itu gula pasirnya aku pakai 60 gram dan hasilnya manis banget, aku suka. Kalau yang ini itu sedang, nggak manis gitu loh. Jadi kalian bisa sesuaikan selera ya guys. Kalau udah selesai dicetak seperti ini, kalian bisa oven. Nah, ovennya apinya jangan gede-gede, nanti hangus. Kalian bisa pakai aku pakai suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih selama 15 menit. Jadi bisa kalian tambahkan lagi atau kurangi, atau kalian bisa sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Sambil menunggu biskuitnya matang, kita bakal bikin buat isiannya ya guys. Jadi ini ada gula pasir. Nah, gula pasirnya ini 5 sendok makan, nggak terlalu munjung ya, biasa aja. Kemudian bakal kita blender sampai halus. Dan ini udah aku blender ya guys. Kemudian kita masukkan dalam wadah seperti ini, lalu kita tambahkan butter. Nah, ini aku pakai butter, jadi sekitar 2 sendok makan. Setelah itu kita tambahkan perisa vanila. Nah, aku pakai merek Tofiko juga, ini sekitar setengah sendok teh aja ya guys. Kemudian ini nanti kita bakal whisker sampai adonannya itu benar-benar creamy, putih, dan gulanya itu larut. Tara, ini dia guys, tuh udah jadi, krimnya udah putih banget. Bakal aku masukin ke dalam plastik segitiga, jadi biar enak kita nanti saat nyempritkannya ke biskuitnya itu loh guys.
Nah guys, ini tuh udah mateng. Nah ini tuh adonan yang kedua guys. Jadi ini adonan yang aku pakai gulanya 60 graman yang manis. Dan ini baru aku angkat dari oven. Sama aja sih sama yang tadi 30 gram yang gula juga sama. Cuman yang 30 gram itu tadi agak hangus. Makanya aku coba lagi bikin dengan penambahan gula yang lebih banyak supaya lebih manis gitu. Nah ini tuh kita bakal dinginin ya, sama aja kok sama seperti yang awal itu. Ini tuh merahnya cantik banget karena aku juga ngasih pasta red velvetnya banyak. Nah ini tuh itu tuh motif oreonya nggak terlalu kelihatan karena tuh dia tuh kembang loh guys, karena tadi kita kan pakainya baking powder double acting ya. Jadi nanti tuh kalau kalian misalnya kalian pakai yang biasa aja juga boleh. Nah ini kalau udah dingin kita bakal isiannya itu kita bakal taruh di bagian tengahnya seperti ini. Jadi kita semprotkan secara rata. Kan kalau red velvet Oreo red velvet yang supreme ini itu kan tebel banget ya krimnya. Nah itu sesuai selera aja, kalau kalian mau tebel-tebel juga boleh, terserah, karena kita kan buat sendiri ya enggak guys. Jadi terserah deh kita mengisinya seberapa banyak. Tuh udah jadi. Enak banget, wangi guys, tuh cantik. Nggak kalah kok sama yang 500.000 satu bungkus, isi 3 lagi. Nih sekarang kita siap sajikan. Kita bakal tata di wadahnya ya. Kalau kalian mau lebih mirip lagi biar krimnya itu juga padat kayak Oreo yang asli, kalian bisa masukin ke dalam kulkas dulu kurang lebih selama ya setengah jaman lah, supaya dingin krimnya tuh nanti mirip banget dan rasanya enak juga, krimnya manis sama seperti Oreo asli. Nah kalau kalian 500.000 buat biskuit kayak gini kan bisa dapatnya bertoples-toples guys. Nah kan lebih hemat tuh lebih besar lagi. Rasanya juga nggak kalah saing kok, tetap enak banget tuh. Tada, cantik. Buat cemilan di rumah deh. Nah ini tuh udah aku cobain, rasanya enak banget guys, jadi manis, nggak kalah saing sama Oreo yang asli. Jadi tuh kayaknya lebih berasa kalau kita celupin di susu gitu ya, biar kayak Oreo asli. Uang 500.000 mau kalian beliin untuk Oreo Supreme kayak gini cuma dapat 3 biji, itu sayang banget guys. Bagus kalian bikin Oreo kayak gini yang KW, kalian bisa dapat bertoples-toples. Nah oke guys, sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like video ini dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.